Halo Gramets, kembali lagi di episode POV yang sudah kalian nanti-nanti. Sebelum memulai episode kali ini, aku ingin menanyakan satu pertanyaan terlebih dahulu kepada kalian. Menurut kalian, faktor apa sih sebenarnya yang membuat sebuah karya fiksi menjadi sangat menarik? Apakah karena plot ceritanya yang begitu erat dengan kehidupan sehari-hari? Atau karena isi bukunya yang penuh dengan riset? Atau mungkin karena karakterisasi tokoh dalam novel-novel tersebut? Nah, jika menurut kamu satu atau ketiga alasan tersebut merupakan hal yang tepat, berarti kamu harus menonton episode ini sampai dengan selesai, karena pada episode kali ini aku akan merekomendasikan satu buku yang menurutku itu memuat ketiga faktor dari alasan tersebut. Judulnya adalah Romansa Sofia karya Sania Rashid. Nah, gimana? Udah penasaran kan? Kalau begitu, mari kita bicarakan. Romansa Sofia berkisah tentang persahabatan 4 orang sahabat, yaitu ada Jansen, Hilman, Sudiro, dan Arsan. Mereka bersekolah di sekolah kedokteran pertama di era kolonial Hindia Belanda, yaitu Stovia. Jadi Stovia itu tuh singkatan ya Gramets, ditulis dalam bahasa Belanda yang kurang lebih artinya adalah sekolah pelatihan dokter untuk pribumi, atau bisa juga disebut sekolah kedokteran untuk pribumi, yang sekarang telah berubah menjadi Fakultas Kedokteran Indonesia. Bagaimana? Sudah mulai tertarik dengan Romansa Sofia? Kalau begitu, mari kita kenal lebih jauh. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, jadi buku itu bercerita tentang 4 orang sahabat di era kolonial Hindia Belanda, tepatnya pada awal abad ke-20, yaitu 1918-an. Jadi mereka pertama kali bersekolah di sekolah Stovia yang terletak di Batavia. Jadi setting tempatnya sudah jelas ya, setting tempatnya adalah di Batavia atau Jakarta di era kolonial Hindia Belanda. Selain Batavia, pada awal abad ke-20, dalam buku ini juga kita akan diajak berjalan-jalan ke berbagai tempat di Indonesia di era kolonial Hindia Belanda. Tepatnya ke tempat-tempat asal dari tokoh-tokoh kita. Ada Jansen dari Manado, ada Hilman dari Bandung, ada Sudiro dari Purworejo, dan ada Arsan dari Bukit Tinggi. Walaupun ada 4 tokoh sentral dalam buku ini, tapi buku ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu Jansen sebagai seorang narator. Jansen adalah seorang Indo yang memiliki darah keturunan Belanda dari ibunya. Cerita dalam buku ini pun diawali dengan kisah Jansen yang pertama kali menginjakkan kakinya di Batavia, tepatnya di sekolah Stovia, dan berkenalan dengan 3 tokoh kita lainnya. Seperti judul dari bukunya, buku ini tuh memuat 2 genre buku yang berbeda, yaitu yang pertama ada romansa atau romance, lalu yang kedua adalah historical fiction atau fiksi berlatar sejarah. Namun beberapa pembaca di luar sana melalui media sosialnya mereka juga mengkategorikan buku ini ke dalam kategori dark academia, yaitu sebuah karya fiksi yang menceritakan tentang kehidupan sekolah dengan balutan misteri. Namun tidak ada yang salah sama sekali dari pengkategorian tersebut. Karena seperti kutipan terkenal dari Roland Barthes, pemikir dari Prancis, ketika teks terlahir, maka autor atau pengarangnya telah mati dan tidak berhak atas teksnya. Lantas ia digantikan oleh sosok pembaca yang berhak untuk menafsirkan teks tersebut. Konflik pertama dalam cerita ini adalah ketika 4 orang tokoh kita ini masuk ke dalam Stovia, menginjakkan kakinya pertama kali ke dalam Stovia sebagai seorang Grouges atau murid baru, dan langsung terlibat konflik fisik atau bisa juga disebut baku hantam dengan para Auges atau para senior yang juga berasal dari pribumi. Pemicu konflik tersebut adalah senioritas para Auges yang merasa tidak suka dengan Hilman yang pada saat itu datang dengan menggunakan alas kaki. Sedangkan seperti yang kita ketahui pada era itu, di era kolonial Hindia Belanda, khususnya di Stovia, itu melarang bahwa para muridnya atau orang-orang yang berasal dari Pulau Jawa untuk menggunakan alas kaki. Konflik tersebut diawali dengan adu mulut hingga akhirnya berakhir dengan adu fisik dan memakan korban, yaitu Sudiro, salah satu tokoh kita yang berasal dari Purworejo, hingga akhirnya harus dibawa lari ke rumah sakit. Konon katanya bentuk senioritas di Stovia ini merupakan cikal bakal perpeloncoan atau pelonco yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia hingga saat ini.
Romansa Stovia mengisi kekosongan dalam rentang sejarah Indonesia, menghidupkan masa antara dua peristiwa penting. Beberapa tahun setelah kelahiran Budi Utomo, yaitu organisasi pribumi pertama di Indonesia, dan beberapa tahun sebelum digelarnya Kongres Sumpah Pemuda. Terlepas dari latar tempatnya yang memang adalah fakta sejarah, ada juga beberapa tokoh dan tragedi dalam sejarah Indonesia yang juga dimasukkan ke dalam novel Romansa Stovia ini. Beberapa di antaranya adalah organisasi Budi Utomo dan anggota-anggotanya yang dimasukkan atau disebutkan dalam novel ini. Lalu ada juga tragedi penyebaran flu Spanyol yang memang menjadi cikal bakal dari terbentuknya sekolah Stovia. Dan juga yang terakhir ada juga gempa bumi di Wonosobo yang terjadi di tahun 1924 dan masih banyak lagi. Namun tenang saja, tokoh-tokoh dan tragedi-tragedi yang aku ceritakan tadi sebenarnya tidak masuk sebagai inti cerita dalam buku ini. Sehingga aku rasa buku ini masih cocok untuk teman-teman Gramet semua yang ingin memulai membaca buku-buku dengan genre fiksi berlatar sejarah. Yang menarik dalam novel ini sebenarnya adalah konflik-konflik sederhana yang memang erat dengan kehidupan kita sehari-hari, terkhusus bagi mereka yang masih duduk di bangku sekolah atau mungkin masih mahasiswa. Selain itu, karena setting waktunya adalah pada era kolonial Hindia Belanda, maka buku ini tuh seolah-olah ingin memberitahukan kepada kita bahwa remaja-remaja di era tersebut pun memiliki aktivitas yang hampir serupa seperti kita, terkhusus bagi mereka yang di luar tokoh-tokoh kemerdekaan. Tidak melulu kehidupannya itu tentang perjuangan, revolusi, maupun isu-isu kemerdekaan. Namun, terlepas daripada itu, ada beberapa isu yang diangkat dalam buku ini dan aku rasa perlu untuk kita garis bawahi bersama-sama. Di antaranya adalah isu rasisme dan kekerasan di lingkungan antara sesama masyarakat pribumi. Serta kenyataan bahwa tidak semua orang-orang Belanda di era itu adalah orang jahat. Bahkan ada juga beberapa tokoh yang diceritakan dalam buku ini terlihat lebih baik dibandingkan masyarakat pribumi. Dan terakhir yang aku rasa teman-teman Gramet juga akan setuju yaitu isu solidaritas dan isu pendidikan. Yang aku yakin akan memotivasi kalian untuk giat dan semakin semangat untuk mengejar cita-cita kalian. Stovia atau singkatan dari Sekolah Dokter Pribumi itu adalah sekolah yang benar-benar nyata yang didirikan pada tahun 1851 dengan tujuan untuk membantu dokter-dokter Belanda dalam menghentikan penyebaran flu Spanyol yang terjadi di Hindia Belanda pada saat itu. Stovia merupakan sekolah yang menjadi tempat terbentuknya organisasi pribumi pertama, yaitu Budi Utomo di tahun 1908. Di zaman sekarang, gedung dan instansi Stovia dapat kita kenali dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sedangkan untuk gedung lamanya, gedung lama dari Sekolah Stovia dikenal juga dengan nama Museum Kebangkitan Nasional. Kira-kira apa sih kata pembaca tentang buku Romansa Stovia? Yuk kita intip reviewnya di Goodreads. Yang pertama ada dari Raditya Nandiasya. Di sini dia bilang bahwa selain menikmati kisah romansa dan misteri dalam buku ini, saya juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru terkait sejarah Stovia dan kehidupan Belanda pribumi di masa itu. Dia juga bilang katanya menyukai deskripsi detail mengenai ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu medis lainnya. Terima kasih Kak Radit untuk bintang 4-nya. Selanjutnya ada dari Kak Dan. Di sini dia tulis katanya I love this book. This exactly my type of book. Cepet aja aku baca, nggak bisa berhenti. Strong friendship, romance, tipis-tipis, jadi nggak ngeganggu banget konsep sekolah zaman Belandanya. Kurang lebih gitu katanya. Di sini dia kasih bintang 5. Terima kasih Kak Dan. Oke, yang terakhir ada dari Kak Shizu. Di sini dia bilang katanya aku benar-benar suka banget sama suasana dari buku ini. Mungkin karena riset panjang yang dilakukan Kak Sania Rashid, jadi suasana Batavia tahun 1018-nya kerasa banget. Latar belakang tiap individu yang berbeda-beda ngebuat konflik yang dialami 4 sekawan ini jadi menarik, gak monoton. Contoh konfliknya Arsan yang berhubungan erat sama adat istiadatnya. Oke, di sini Kak Shizu ngasih bintang 5. Terima kasih Kak Shizu. Itu dia Gramet, review singkat atau POV tentang buku novel Romansa Stovia.
kamu wajib banget baca buku ini dan ketemu dokter-dokter ganteng di dalam novel Romansa Sofia ini. Bagaimana menurut kamu tentang novel ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di konten VOP selanjutnya. Bye-bye.